Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Fidila Jiman, NPM 22105007. Saya dari Prodi PG PAUD 2022. Baik Ibu, kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk dan pengertian menurut para ahli apa itu kecerdasan majemuk beserta macam-macam kecerdasan majemuk. Poin pertama yang saya akan jelaskan di sini yaitu pengertian dari kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur pengetahuan. Kecerdasan majemuk juga dapat diartikan bahwa pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembangnya sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu, atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Multiple intelligence menurut beberapa para ahli, yang pertama, David Wessel. Beliau berpendapat bahwa kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Sedangkan menurut C.P. Kaplan, beliau mengatakan bahwa kecerdasan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kecerdasan meliputi 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, yang kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dikembangkan oleh seorang ahli psikolog, yaitu Prof. Howard Gardner. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan atau intelijen merupakan suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Nah, untuk poin berikut saya akan menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan majemuk. Untuk macam-macam kecerdasan majemuk, yaitu terdiri dari 9 tahap. Yang pertama itu kecerdasan verbal linguistik. Apa sih itu kecerdasan verbal linguistik? Kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan bicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan kemampuan membaca. Rangsang yang bisa kita berikan sebagai stimulus kecerdasan verbal linguistik adalah mengajak berbicara, bermain huruf, bermain peran, dan mendengarkan lagu. Yang kedua itu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Rangsang yang bisa kita berikan sebagai stimulus kecerdasan ini seperti puzzle, mengenal geometri, diskusi, dan mengenal konsep matematika. Nah, poin yang ketiga yaitu kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual merupakan kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk anak. Dengan kecerdasan ini mampu menganalisiskan area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi versi ruangan secara visual ke dalam pikirannya. Rangsang yang bisa kita berikan pada si kecil dengan kecerdasan ini seperti mengajak membangun konstruksi balon mainan dan menggambar. Yang keempat itu kecerdasan kinestik jasmani atau gerakan tubuh. Anak dengan kecerdasan ini mempunyai kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Nah, anak dengan kecerdasan ini secara alami punya keterampilan fisik, tubuh atletis, dan kemampuan memaksimalkan anggota tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaannya. Rangsang yang bisa kita berikan untuk menambah dan mempertahankan kecerdasan seperti ini yaitu ikut kursus tari, kelompok olahraga, dan lain-lain.
Yang kelima itu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalnya dan memanipulasinya. Rangsang untuk meningkatkan kecerdasan musikal seperti ini, perkenalan dengan alat musik baru dan mendengarkan lagu-lagu baru. Karena anak lebih suka mendengarkan lagu ketimbang belajar. Yang keenam itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, etika, dan moral. Kecerdasan intrapersonal biasanya yang pertama itu mudah berkonsentrasi dengan baik karena dapat mengatur perasaan dan emosinya sehingga kelihatannya sangat tenang. Yang kedua itu pengenalan akan dirinya sungguh sangat mendalam dan seimbang, kesadaran spiritualitasnya juga sangat tinggi. Dan yang ketujuh itu kecerdasan interpersonal. Apa sih itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sangat kecerdasan sosial. Cara mengembangkan kecerdasan ini adalah dengan mengajak anak beraktivitas bersama orang baru, mendorongnya untuk berinteraksi dengan orang lain, serta mengikut sertakan anak dalam bakti sosial. Dan yang kedelapan itu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini meliputi ketertarikan mempelajari alam, serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan, hewan, tumbuhan, dan luar angkasa. Seorang yang memiliki kecerdasan naturalis tinggi biasanya dapat dilihat dari kemampuan mengenal, mengklasifikasikan, dan menggolongkan tanaman dan binatang. Karakteristik kecerdasan ini biasanya dapat mengenal dan membedakan nama berbagai jenis pohon, bunga, dan tanaman. Yang kedua itu dari karakteristik kecerdasan ini menyukai kegiatan yang berhubungan dengan alam. Nah, untuk kecerdasan yang kesembilan ini kita sering menyebutkan dengan kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Kecerdasan ini merupakan kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia, misalnya makna hidup, arti kematian, nasib dunia, fisik, dan psikolog. Gardner menyatakan bahwa setiap upaya pengembangan spektrum kecerdasan manusia mungkin harus mengarahkan ke upaya abadi umat manusia dalam menjawab berbagai pertanyaan dasar kehidupan, seperti contoh siapakah diri kita, apakah hidup ini, dan mengapa ada kejahatan. Anak-anak, Ibu Guru tadi telah menjelaskan tentang 9 kecerdasan majemuk pada anak usia dini atau multi-level intelligence. Nah, Ibu Guru akan mempraktekkan salah satu kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan musikal. Alasan Ibu Guru memilih kecerdasan musikal itu karena pada umumnya anak-anak itu lebih dominan memilih lagu dan gerakan. Maka dari itu, Ibu Guru akan memberi satu contoh gerakan beserta lagunya, dan lagunya itu berjudul Aku Anak PAUD. Aku anak PAUD, tidak malu dan takut, karena Bu Guru selalu sayang padaku. Mama dan Papa silakan pulang dulu, nanti kalau pulang Mama Papa jemput aku. Ada helikopter jalannya muter-muter, ada anak PAUD sekolahnya tadi antar. Oke, terima kasih.